Setelah Nur Habibah dan keluarganya masuk perangkap akal bulu si Jansen, mulailah si pemuda ini mengeluarkan modus aslinya. Ternyata motif pendekatan ke Nur Habibah hanyalah upaya pendekatan untuk tujuan memurtadkan muslimah pindah ke agama Kristen. Si Jonas lalu menyatakan masuk Islam bersyahadat biar bisa menikahi Asmiranda. Setelah nikah, lalu Asmiranda dibawa ke gereja, dimurtadkan. Ayung kemudian memaksa istrinya untuk ikut agama Kristen. Tentu saja istrinya ternyata menolak untuk murtad, nggak mau mengikuti anjuran suaminya untuk murtad. Karena menolak untuk dimurtadkan itulah kemudian Ayung yang tinggal satu rumah dengan istri bernama Rini Fitriana asal Sukamulya Cigugur Kuningan dan mertuanya bernama Yoyo Halimuliana usia 70 tahun membakar hidup-hidup keduanya. How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakta Islam, mengulas dan menginformasikan hasanah seputar dunia Islam. Pengetahuan tentang Islam dengan segala dinamikanya, berbagai masalah dan percakapan, bahkan perdebatan dalam relasi dengan berbagai keyakinan beragama di dunia. Untuk dukungan Anda silakan subscribe channel Fakta Islam dan simak video ini sampai selesai agar tak gagal paham. Bismillah. Kali ini kami akan menyajikan topik waspada pemurtadan dengan modus pacarisasi, hamilisasi, dan murtadkan. Sahabat, pernah mendengar istilah kristenisasi? Belum lama ini terjadi berita heboh menggegerkan jagat pemberitaan yang katanya ada pemurtadan massal satu kabupaten di Langkat, Sumatera Utara. Ternyata hoax ya. Yang terjadi sebenarnya hanya seorang wanita, bukan satu kabupaten. Itu pun bukan murtad, tapi dipaksa murtad ya, setelah ditipu dan disekap. Namanya seorang muslimah yaitu Nur Habibah Brutu. Ya, seorang muslimah jadi korban pemurtadan, penipuan sekaligus penyekapan oleh seorang pemuda bernama Jansen Deni Putra Hutajulu. Nah, awalnya mereka kenalan di medsos. Terus si laki-laki mengiming-iming dengan pertolongan membantu si wanita muslimah ini dicarikan pekerjaan. Singkat cerita, mereka akrab, pacaran. Akhirnya dengan alasan membantu cari pekerjaan, Nur Habibah diajak pergi. Karena si laki-laki berlagak santun, nggak ada tanda-tanda mencurigakan, orang tua si wanita mengiyakan saja. Apalagi si Jansen yang dikenal sebagai pemuda yang berkeyakinan Kristen mengaku kepada Nur Habibah dan keluarganya bahwa dia mau masuk Islam alias mu'alaf, akan melamar ya, menikahi Nur Habibah. Setelah Nur Habibah dan keluarganya masuk perangkap akal bulu si Jansen, mulailah si pemuda ini mengeluarkan modus aslinya.
Ternyata motif pendekatan ke Nur Habibah hanyalah upaya pendekatan untuk tujuan memurtadkan muslimah pindah ke agama Kristen. Nur Habibah dibawa kabur, dilarang pulang, dilarang bertemu keluarga, ditempatkan di ruangan dan lokasi yang aksesnya terbatas alias disekap. Tidak sampai di situ, ia juga dibaptis, dipaksa nikah di gereja dengan si Jansen tersebut. Tanpa sepengetahuan orang tua Nur Habibah yang berbulan-bulan mencari keberadaan anaknya. Nah, kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Akhirnya Nur Habibah ditemukan di suatu daerah yang memang disembunyikan oleh si Jansen. Nur Habibah dikeluarkan dari rumah itu dalam keadaan trauma, perlu pemulihan kondisi fisik dan psikis. Akhirnya kembali ke keluarganya dan diislamkan lagi. Nah, rupanya si Jansen setelah membaptis dan menikahi paksa si Nur Habibah Brutu ini, dia cepat-cepat mengurus dokumen perubahan data Nur Habibah, ya, sehingga agama di KTP Nur Habibah yang awalnya tertulis agama Islam diubah datanya menjadi agama Kristen. Ini pun juga sedang dalam penanganan aparat hukum. Kemungkinan ada pelanggaran hukum terkait legalitas dokumen pribadi warga negara, yang dalam hal ini yang terjadi pada Nur Habibah oleh kelakuan seorang pemuda Kristiani bernama Jansen Deni Hutajulu tadi. Oke. Nah, kasus ini cukup menggegerkan publik dan hingga berujung berita hoax yang katanya terjadi pemurtadan massal satu kabupaten di Langkat yang sempat digoreng dengan penuh sukacita oleh apologet Kristen. Endingnya pada malu karena terbukti itu hanya hoax. Majelis Ulama menetapkan bahwa itu adalah hoax, kemudian pemerintah kabupaten juga menetapkan itu adalah hoax. Setelah melakukan investigasi di Kabupaten Langkat, menyusuri 23 kecamatan yang ada di sana, ternyata tidak terbukti ada permurtadan massal, sama sekali tidak ada. Jadi berita itu yang sempat digoreng para apologet Kristen adalah hoax, ya. Jadi yang benar hanya Nur Habibah, itu pun warga Deli Serdang, bukan warga Langkat seperti yang disiarkan Oten. Itu pun juga dipaksa, bukan murtad atas kemauan pribadi, ya. Kasus ini pernah kami ulas di video sebelumnya, ya sahabat. Bagi yang ingin menyimak tentang kasus ini bisa disimak di video sebelumnya. Dan di video kali ini kami akan menyoroti lebih luas lagi, mengungkap fakta yang lebih dari sekedar kasus Nur Habibah. Jadi kita mengambil hikmah dari kasus Nur Habibah ini, tapi kita akan mengulas, kita akan menguak lagi fakta-fakta yang lain yang sebenarnya sudah begitu lama terjadi. Hanya sayang sekali saudara kita di kalangan muslim kurang begitu memperhatikan, bahkan cenderung abai, bahkan tidak tahu, karena memang tidak diinformasikan secara jelas. Nah, saudaraku yang menyimak tayangan Fakta Islam ini, nah, apakah kejadian ini hanya kasuistis? Hanya satu ini saja? Tentu tidak, ya. Sama sekali tidak. Sebenarnya pola seperti ini itu sebuah gerakan. Jadi jangan dianggap ini sebuah kasuistis, tapi ini sebenarnya sebuah gerakan. Dia terkoordinir, ya, terpetakan, terorganisir. Mungkin masih ingat sahabat kasus artis Asmirandah. Ingat kasus artis Asmirandah? Pacaran dengan seorang Kristiani bernama Jonas. Dia artis juga. Si Jonas lalu menyatakan masuk Islam, bersyahadah biar bisa menikahi Asmirandah. Setelah nikah, lalu Asmirandah dibawa ke gereja, dimurtadkan. Ternyata si Jonas pura-pura mualaf. Tujuan bersyahadah menyatakan keislaman hanya untuk modus menikahi Asmirandah yang muslimah.
tujuannya adalah pemurtadan. Kalau udah nikah terus hamil, lalu dikasih pilihan, kalau Anda tetap di Islam, kita cerai. Kalau mau tetap berumah tangga, yuk ikut saya. Harus murtad. Kalau udah begitu tentu kiamat kecil yang terjadi. Di tahun 1998 yang lalu, peristiwa menggegerkan terjadi di Padang, Sumatera Barat. Nah, ada korban kristenisasi dengan modus seperti ini. Adalah para remaja muslimah. Pada akhir 1998, umat Islam Indonesia digemparkan kasus penculikan dan pemurtadan seorang siswi Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Gunung Pangulin, Padang, Sumatera Barat yang bernama Khairiyah Eniswah Wawah. Berawal dari perkenalannya dengan seorang gadis Protestan berjilbab yang pandai berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Wawah kemudian menjadi target kristenisasi jaringan Gereja Kristen Protestan Indonesia Barat GPIB. Ia diculik, lalu dibaptis, diperkosa dan dilarikan ke Malang, Jawa Timur untuk menghilangkan jejaknya dari upaya pencarian keluarganya. Kasus serupa juga terjadi di tempat lain. Majalah Islam Sabili edisi Mei tahun 2000 yang lalu melakukan investigasi soal kristenisasi dengan modus ini. Ditemukan fakta yang ternyata banyak terjadi kasus serupa. Di Jakarta Timur, seorang muslimah asal Sukabumi menjadi korban pemurtadan hingga diperdaya menikah di gereja. Masih di Jakarta Timur juga seorang muslimah anak ketua masjid dengan melangsungkan pernikahan di gereja. Di Tambun, Bekasi, seorang muslimah juga anak mubalik sampai minum racun serangga hingga mati setelah dihamili dan diajak menikah di gereja. Nah, artinya pola ini jadi sebuah gerakan, bukan sekadar kasuistis atau kebetulan. Ya, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kasus seperti ini itu adalah sebuah gerakan yang terpola, bukan sekedar kasuistis atau kebetulan. Nah, ini harus kita pahami, sahabat. Lebih tragis lagi, modus nikah untuk tujuan pemurtadan itu terjadi di Cirebon. Majelis hakim pernah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa pembakaran hingga menyebabkan meninggal dunia. Namanya Ayung pada Rabu 27 November 2013 dalam persidangan putusan di Pengadilan Negeri Cirebon. Kasusnya begini, saat menikahi istrinya 14 Mei 2009, si Ayung ini pura-pura masuk Islam dengan misi mengkristenkan istrinya dengan modus pernikahan. Setelah menikah, si Ayung ini kembali murtad masuk Kristen lagi. Ayung kemudian memaksa istrinya untuk ikut agama Kristen. Tentu saja istrinya ternyata menolak untuk murtad, nggak mau mengikuti anjuran suaminya untuk murtad. Karena menolak untuk dimurtadkan itulah kemudian Ayung yang tinggal satu rumah dengan istri bernama Rini Fitriana asal Sukamulya, Cigugur, Kuningan dan mertuanya bernama Yoyo Halimuliana usia 70 tahun membakar hidup-hidup keduanya. Akibatnya kelakuan Ayung ini, mertuanya itu sampai meninggal, gosong, ya, sedangkan istrinya cacat permanen. Ya iyalah dibakar. Kemarahan Ayung pun aneh, bermula dari kemarahannya terhadap anaknya sendiri bernama Jansen yang fasih mengucapkan kalimat-kalimat Islami, basmalah, mengucapkan salam, belajar sholat, dan sebagainya yang memang ya begitu ya muslim, harus begitu. Nah tentu ini hasil didikan ibunya, bukan didikan bapaknya yang masih Kristen ya. Rupanya apa yang terjadi pada anaknya ini tidak disukai oleh Ayung. Mereka lalu bertengkar gara-gara anaknya melakukan syariat Islami. Nah, setelah diusut, istrinya pun sadar ternyata si suami masih beragama Kristen. Bahkan terang-terangan Ayung menyatakan kepada istrinya tidak mau anaknya diajari Islam. Bahkan
dipakaikan kopiah saja tidak mau. Dipertegas lagi, ternyata Ayung telah membuat kartu keluarga dan KTP dengan status agamanya Kristen. Rini tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Ayung yang ternyata masih tetap seorang Kristen. Gegara ini, suami istri Ayung dan Rini sempat pisah ranjang selama 3 bulan. Namun belakangan Ayung datang ke orang tua Rini dan mengatakan ingin kembali melanjutkan rumah tangganya. Ya, namun dengan tetap beragama Kristen. Nah, tentu keinginan si Ayung ini ya ditolaklah oleh mertua. Ya, mana mau dimurtadkan. Sebab menurutnya itu sama aja dengan mempermainkan agama Islam. Yang jelas ini bukan sekedar konflik rumah tangga biasa, tapi termasuk pelecehan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, bagus juga sikap dan istiqomah keluarga Rini. Nah, sehingga akibat itu si Ayung marah, maka terjadilah pembakaran hidup-hidup istri dan mertuanya. Sahabat, sebenarnya masih banyak kasus-kasus tragis yang menimpa kaum muslimin akibat kelakuan oknum oten yang melakukan misi pemurtadan tapi dengan cara memaksa, bahkan melakukan kejahatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Lah, mengajak orang dengan dahli keselamatan kok dengan cara yang tidak selamat ya? Gimana orang bisa percaya bahwa agama Anda benar menyatakan keselamatan kalau cara mengajaknya saja dilakukan dengan cara penuh kejahatan, penipuan, dan pemaksaan? Dan tentu ini peringatan ya buat Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimah, jangan sampai mengalami tragedi model ini. Kalau kenalan dengan seseorang, apalagi udah mulai pendekatan ke arah serius ke hubungan rumah tangga, pastikan dulu agamanya apa, keyakinannya seperti apa, motivasinya bagaimana. Kalau berbeda agama, yuk tegas, katakan ogah. Masih banyak lelaki atau wanita lain yang lebih pantas dijadikan pasangan ketimbang berbeda haluan. Kalau mengaku akan masuk Islam, pastikan beneran masuk Islam, harus sunat, harus belajar masuk menjalankan syariat Islam secara murni dan konsekuen. Dia juga harus menjalankan yang rukun Islam, memahami rukun iman, pelajari akidahnya, udah bener apa belum. Lihat dulu komitmennya, 1-2 tahunan benar-benar muslim atau hanya menyamar alias acting. Minimal ada ikhtiar, upaya untuk memberikan tantangan. Walau tak semuanya berhasil juga, sebab ada penginjil yang ngaku Islam, nikahi anak kiai dan punya anak, tinggal di pesantren, tapi ternyata akidahnya masih kafir. Anak dan istrinya kemudian diboyong dan dipaksa murtad. Intinya, kalau udah berumah tangga berat memang, butuh nyali dan keyakinan yang luar biasa. Makanya itu yang dimanfaatkan oknum-oknum oten yang menjalankan misi pemurtadan ini. Hal lain tentu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, perkuat pemahaman tauhid, perkokoh akidah konsisten dalam menjalankan syariat Islam agar anasir-anasir pemurtadan dan penyesatan tidak lagi kuat mendekati. Demikian, semoga memberi informasi dan pencerahan. Dukung terus channel Fakta Islam, silakan subscribe, like, dan share agar banyak kaum muslimin yang mengetahui dan lebih waspada. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.